Baik, di awal acara ini kita akan sama-sama membacakan basmalah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Baik, untuk lebih jelasnya mungkin kita minta yang pertama Bapak Ketua untuk memberikan sambutan walaupun dalam kondisi nyupir ya. Tapi kayaknya udah biasa nih Pak Ketua nih ngasih sambutan, sambil nyupir, sambil makan, sambil minum kayaknya udah biasa nih. Udah biasa multi talenta gitu ya. Atau kalau dalam bahasa Sundanya multi talentan ya mungkin itu ya. Mangga Pak Ketua Kang Firda memberikan sepatah dua patah kata. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kang Daan, hatur nuhun, Kang Anas, dan Kang Tetes semuanya yang hadir di Zoom sore hari ini berkaitan dengan rencana kita untuk menyemarakan, untuk mengoptimalkan, untuk mendayagunakan eh, peluang kurban menjadi amal buat kita semua. Kita senantiasa panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sore hari ini bisa terlaksana dan mohon maaf saya masih di jalan tapi nggak nyetir Kang. Alhamdulillah ada asisten tapi nggak nyetir alhamdulillah. Jadi bisa lepas tangan. Selawat dan salam kita sampaikan kepada kekasih kita Nabi Muhammad SAW. Kang Teteh ini memasuki 10 hari bulan Zulhijjah. Insya Allah tadi kalau nggak salah sudah ada keputusan sidang isbat ya. Senin depan tanggal 17 kita akan eh, melaksanakan ibadah Idul Fitri ya kurban Idul Adha kurban, eh, sehingga dalam melaksanakannya, dalam mengoptimalkannya, kita di alumni 5 bekerjasama dengan UKUA 5 dan seluruh angkatan dan komunitas ingin memanfaatkan momentum ini untuk bersama-sama eh, melaksanakan ibadah kurban tersebut. Alhamdulillah panitia sudah terbentuk ya, eh, dan ketuanya juga sudah ada di sini. Alhamdulillah, kampanyenya juga sudah mulai termasuk hari ini. Jadi kita melihat di alumni sendiri punya potensi yang banyak yang bisa kita optimalkan, dan di masyarakat banyak peluang yang perlu kita eh, sentuh dengan kebaikan kurban ini. Baik itu di lingkungan alma mater ataupun juga di lingkungan masyarakat yang lebih luas, tidak hanya di Kota Bandung, termasuk juga ke kota lain bahkan provinsi lain. Sehingga panitia juga berencana mendistribusikan hewan kurban itu sampai ke titik-titik yang eh, membutuhkan dan mungkin di luar daerah Jawa Barat. Nah, Kang Teteh, dengan kekuatan alumni, dengan kekuatan siswa, ya, alma mater, mudah-mudahan walaupun kita sudah mencoba menunaikan untuk kita dan keluarga kita secara pribadi-pribadi, mungkin masih ada yang kelebihan hartanya untuk mensedekahkan sebagian rezekinya sehingga bisa menjadi patungan kurban. Mudah-mudahan juga terhimpun dengan optimal. Ya, kemarin kalau di Harmoni 5 kita bisa melihat ada 39 lintas angkatan yang hadir gitu kan. Dan satu angkatan mungkin bisa 200-300 orang. Ya, mudah-mudahan itu bisa dioptimalkan untuk bisa berkontribusi seekor hewan kurban mudah-mudahan gitu ya. Baik domba ataupun sapi. Sehingga dengan itu semua SMA 5 bisa
eh, memberikan manfaat buat alumni dan masyarakatnya. Selain mungkin pemotongan langsung yang nanti dilaksanakan di Lapang Bali, jadi kita juga mengajak para alumni untuk berpartisipasi di kegiatan tersebut. Juga mungkin kita akan eh, mendistribusikan, termasuk ada beberapa ide ya untuk mengoptimalkan hewan kurban sehingga bermanfaat bagi masyarakat, termasuk penanganan eh, rawan gizi gitu ya, untuk penanganan peningkatan gizi. Nah, jadi Akang Teteh semua, saya mengajak kepada saya pribadi dan kepada kita semua, ya Alhamdulillah di angkatan saya 94 sudah terkumpul 3 ekor domba ya, uang senilai 3 ekor domba, targetnya kita 1 ekor sapi dan sudah dideklar ke panitia bahwa 94 akan menyumbangkan 1 ekor sapi gitu ya. Mudah-mudahan insya Allah siapa tahu lebih. Dan mudah-mudahan semangat ini Alhamdulillah. juga bisa menular ke angkatan-angkatan yang lain gitu. Silahkan, bahkan kelas saya sendiri juga mengumpulkan gitu ya, eh, untuk bisa berkontribusi. Nah, mudah-mudahan ini semangatnya dengan melalui Zoom ini, dengan melalui diskusi, ya Kang Anas kemarin bagus sekali menyampaikan substansi dari eh, kurban yang sangat fundamental gitu ya, yang bukan hanya sekedar pengorbanan gitu, bahkan lebih dari sekedar itu gitu ya, untuk membangun eh, keluarga yang eh, soleh dan soleha sebagaimana dicontohkan oleh keluarga Nabi Ibrahim. Nah, jadi Akang Teteh mudah-mudahan melalui Zoom kali ini bisa disosialisasikan secara baik, ya, secara merata kepada seluruh angkatan, sehingga partisipasinya bisa terhimpun dengan optimal. Atur nuhun ke para panitia, ya, ke Kang Daan juga yang pada hari ini jadi host, ya, ada Kang Ibin juga di sini, ada Teh Lala, ya, atur nuhun semuanya. Eh, Mudah-mudahan Kang Ari sebagai ketua panitia nanti bisa menyemarakan Urban Challenge ini dengan baik. Atur nuhun semuanya, mudah-mudahan apa yang kita lakukan senantiasa dalam ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang Firda, eh, gimana sih kurban 5 challenge ya? Maaf ya, saya membawakan acara terpotong-potong karena baru kali ini host apa namanya juga bertugas sebagai admin ya. Jadi saya admin juga. Kayak ngasih sonan ya Alhamdulillah. Kang ya. Kayak ngasih sonan. Alhamdulillah resep. Jika ia main game, aya nu biru pencet katanya. Alhamdulillah. Baik. Rekan-rekan sekalian, Akang Teteh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini nanti sudah hadir Kang Anas juga nanti Kang Abe ya. Kita akan sama-sama menyimak apa yang disampaikan oleh beliau-beliau ini, tentunya akan menjadi insight buat kita khususnya tentang ibadah kurban ini yang memang sudah rutin eh, kita laksanakan. Maka sebelum kita menyimak apa yang disampaikan oleh beliau, tentu aja kita ingin juga mendapatkan penjelasan dari Sang Ketua Pelaksana, Kang Aris Munandar, tentang rencana kegiatan Kurban 5 Challenge ini, dan juga mungkin yang lebih detailnya sehingga kita semua termotivasi dan juga bersemangat untuk juga bergabung dalam kegiatan ini. Kepada Kang Aris Munandar, waktu dan tempat dan sinyal kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, atur nuhun, Kang Firda, Waalaikumsalam Kang warahmatullahi Daan. Mohon. Ya puntennya, jantan bukannya apa mendahului senior atau bagaimana. Jadi kalau pada hakikatnya juga kalau
tim di Kurban 5 Challenge ini kalau nggak ngedudut, ya didudut gitu. Ya, alhamdulillah kami yang termasuk didudut gitu jadi ketua gitu. Kita nggak ikutan Zoom-nya, tahu-tahu besoknya kan jadi ketua ya. Ya Allah. Tapi ya kita Bismillah, kita berikan yang terbaik untuk amanah ini. Jangan sampai kita termasuk menjadi orang lain. Saya izin buat sharing screen. Di sini udah bisa belum ya? Uh, Sharing screen mana ya? Oh ini. Sudah terlihat kan layar saya? Oke. Jadi Kurban 5 Challenge di tanggal 1 sampai 12 Zulhijjah 1445 Hijriah. Alhamdulillah kita mulai dengan dari hari ini ya. Kita masuk ke bulan Haram. Sebenarnya dari bulan Dzulqa'dah juga masuk ke bulan Haram, bulan di mana pahala dilipat gandakan. Dan kita juga harus hati-hati ya, ternyata dosa juga dilipat gandakan di bulan ini. Jadi memang harus hati-hati. Tetapi kalau kita perhatikan ternyata Insya Allah ya Allah di bulan ini tuh di surat apa? Walayan Asr. Jadi surat Al-Fajr ya kalau nggak salah itu jadi ada 10 malam yang mulia itu adalah malam di malam Zulhijjah. Dan tidak ada ibadah-ibadah yang Allah lebih cintai melainkan peribadahan di bulan Zulhijjah ini ya, di 10 hari ini. Nah ini kalau mungkin agenda tadi sudah dijelaskan ya. Pertamanya ada pembukaan dari Kang Firda dengan Kang Daan, penjelasan Kurban 5 Challenge, nanti ada materi 1 dari Kang Abe, materi 2 dari Kang Anas, terus kita ada tanggung jawab dan doa dan penutupan. Nah, latar belakangnya sih ini ya, bahwa Ukhuwah 5 dan Ikatan Awliya 5 itu pernah menyelenggarakan Kurban 5, ya Kurban di SMA 5 setepatnya. Kalau dulu judulnya Kurban Empati ya, karena kita lakukan awalnya di tahun 2020 itu di masa pandemi. Dan kita juga sempat mengadakan Zoom Minar juga. Waktu itu Kang Abi juga yang menjadi pematerinya dengan Kang Gatot ya dari Juleha. Terus hostnya juga ada Kang Daan ini sama. Terus dengan semangat empati juga ingin menjadikan momen kurban pada Idul Adha 1445 ini lebih bermakna. Maka IA 5 bekerja sama dengan Ukhuwah 5 mengadakan kurban 5 challenge. Jadi ini adalah tantangan untuk seluruh angkatan alumni SMA 5 Bandung supaya bisa mengupayakan satu angkatan tercapai minimal satu hewan kurban berupa domba atau sepertujuh bagian sapi. Jadi metodenya diserahkan kepada setiap angkatan. Apakah mau bentuknya rereongan, mau menyumbangkan langsung oleh satu orang mukarib dalam bentuk uang maupun dalam bentuk hewan kurbannya. Jadi kita ini menerima dalam bentuk apapun. Intinya bagaimana kita bisa memeriahkan, bisa menjawab tantangan kurban 5 challenge ini. Karena SMA 5 itu Masya Allah punya potensi yang luar biasa. Hampir dimanapun saya berada tuh bisa ketemu dengan alumni-alumni SMA 5. Terus jadi ada 3 poin ya. Di sini tuh kita ingin dakwah dan syiar Islam. Kita juga akan mengedukasi mengenai kurban. Jadi bukan hanya terhadap muqarib, peserta atau adik-adik kelas kita di SMA 5. Ya, memang kita punya target ya. Kemarin itu kita sempat berkoordinasi langsung bertatap muka dan adik-adik kita tentang kurban di SMA 5 ini. Nah ini juga kita ingin bisa menyampaikan bahwa kurban itu bukan hanya sebatas apa jagal domba, jagal sapi ya, tapi akan ada makna yang jauh lebih dalam daripada itu. Kemudian ketiganya kita ada proses teknisnya itu adalah mengumpulkan sumbangan atau kontribusi kurban. Nah jadi ini salah satu kegiatan di tahun kemarin. Jadi kita itu selain di SMA 5, jadi kan waktu itu yang terkumpul cukup banyak ya. Jadi nggak semuanya juga bisa di-handle di SMA 5. Kita uh, ada rekan kita Kang Yodi bekerja sama juga dengan DT Peduli ya ini ada ini juga ya Kurban Empati 5. Ini kita menyediakan kurban di daerah-daerah yang memang kampungnya itu jarak tidak ada orang yang kurban. Jadi ketika kita mungkin di rumah kita itu bisa menerima daging kurban, kita bisa berkurban, ternyata banyak daerah-daerah di Bandung dan sekitarnya itu yang mereka itu melewati Idul Adha itu tidak merasakan daging sama sekali. Jadi memang daerah yang tidak tersentuh gitu ya. Jadi
kita kerjasama juga dengan para relawan, bagaimana daerah-daerah seperti itu bisa merasakan kegembiraan, bisa merasakan berkahnya dari orang-orang yang berkorban, terutama dari kita ya sebagai alumni. Ini dakwahnya itu kita ini ya poin-poinnya bisa meningkatkan kesadaran pengetahuan mengenai ibadah kurban, mengajarkan nilai pengorbanan, kebersamaan dan empati, aksi sosial. Jadi kita juga mengumpulkan sedekah kurban, menyerahkan daging kurban kepada masyarakat yang membutuhkan, terutama di titik-titik yang tadi. Sempat juga dibahas ada yang menyampaikan dari IA5 bagaimana masalah stunting atau arahan dari Pak Ketua ya, stunting itu juga bukan masalah kurang daging, tetapi lebih ke masalah di edukasi gitu ya. Bagaimana juga bisa menjadi solusi untuk stunting itu tidak cukup hanya memberikan daging pas kurban ya, tapi memang edukasi jangan memberikan makanan yang kurang bergizi kepada anak-anaknya. Karena kan tingkat stunting itu ternyata bukan di pesisiran ya, tapi justru di tengah kota, yang paling tinggi itu di daerah di Pati Ukur. Karena ibu-ibunya pek weh, anak-anak makan seblak weh, anak-anak jajan weh kayak gitu kan. Jadi tapi kalau dengan daging kurban itu coba kita olah juga ya bagaimana bisa dampaknya itu lebih. Nah, terus jadi ini kita juga edukasinya itu melakukan pemilihan di lingkungan SMA 5. Jadi di SMA 5 juga kita bukan hanya menyembelih, tapi sebelumnya kita mungkin ada pengisian ya tentang kurban, terus bagaimana pelatihan bagaimana menyembelih yang halal, yang benar gitu ya. Jadi kita akan mempraktekkan juga. Jadi nanti insya Allah ada Kang Heri ya, itu akan memberikan pelatihan apa namanya, bagaimana menyembelih hewan kurban dengan halal. Ya insya Allah akan dibantu juga saya di lapangan. Kemudian mengadakan briefing maupun arahan terhadap panitia kurban di SMA 5. Jadi teknis kurban itu kan bukan hanya ketika dari masalah eh, apa pas kurbannya, tapi bahkan kita memilih bagaimana hewan kurban itu harus sesuai dengan syariat. Domba yang sesuai dengan syariat itu seperti apa, sapi yang sesuai dengan syariat itu seperti apa, gitu ya. Kita berikan kualitas yang terbaik. Kemudian bagaimana cara menyembelih, gitunya ada rukun-rukun menyembelihnya harus seperti apa, bagaimana mengarahkan hewan kurban, bagaimana merubuhkan hewan kurban, harus seperti apa, pisau sembelihnya gitu dan sebagainya. Itu insya Allah kita arahkan sampai juga apa, sesudah disembelih itu kan diolah ya jadi daging, jadi apa yang kita packing dan kita distribusikan. Bagaimana pengolahan sampai pembagian itu jangan sampai ada yang sia-sia atau terbuang ya, baik daging maupun bagian-bagian lain ya seperti jeroan, otak dan sebagainya. Nah ini jadi pengumpulan dana itu kami mengajak ya para alumni, para siswa dan masyarakat yang distribusi kurbannya itu uh, akan di sekitar SMA 5 pertama itu. Jadi ketika kita akan mengolah di SMA 5 uh, kita akan bagikan juga di sekitarnya yang termasuk guru-guru. Dan itu juga untuk perewangan kurban. Tadi saya sudah diskusi pagi-pagi juga ada acara dengan MK, barusan juga saya bertanya kepada ustadznya tentang masalah rerewangan. Insya Allah bisa sempurna ketika kita menghadiahkannya kepada mukorib, dan akan banyak mungkin mukorib-mukorib di SMA 5, mungkin guru, mungkin pekerja di sana gitu ya, yang belum pernah kurban, itu akan kita hadiahkan untuk berkurban atas nama mereka. Dan itu juga daerah-daerah di Bandung yang tidak mendapatkan daging kurban dan pemukiman muslim di Kupang di Nusa Tenggara Timur. Tapi nanti kita lihat sejauh mana dana yang terkumpul. Nah caranya gimana sih? Pendaftaran melalui koordinator angkatan maupun bisa langsung via Google Form. Nanti Google Formnya nanti saya akan share juga. Pendataan peserta, jumlah hewan kurban, dan dana yang terkumpul. Berkoordinasi dengan tim SMA 5, berkoordinasi dengan tim relawan, karena memang ternyata untuk teknis pengolahan daging kurban itu kita butuh bantuan ya, untuk orang-orang yang memang ahli gitu di bidangnya untuk memotong dan mempacking ya. Terus untuk pelaksanaannya itu di hari H untuk daerah penyelenggaraan kurban, dan pembagiannya di SMA 5 itu di hari H-nya ya. Jadi di hari tanggal 10 Zulhijjahnya. Tetapi kalau di SMA 5 kita akan dilaksanakan di
H+2 atau tanggal 19 Juni. Jadi untuk daerah mitra itu akan diselenggarakan di hari H, tapi kalau di SMA 5-nya kita dilaksanakan di H+2. Untuk apa? Supaya mungkin banyak orang-orang yang sibuk ya kalau di hari H-nya, kepanitiaannya juga mungkin dia menjabat sebagai panitia di mana, ya kita kasih kelonggaran dan pihak sekolah juga menginginkannya di H+2. Nah ini contoh ya kegiatan sebelumnya yang ini. Nah ini tahun ini rencananya, jadi ini ada sebuah kampung nelayan. Ini terletak di Pulau Kerak di daerah Nusa Tenggara Timur. Itu masjidnya, tuh ya Allah, kalau ke sana tuh prihatin banget. Di sini ada 153 kepala keluarga eh, nelayan yang Muslim gitu. Dan mereka itu hampir tidak pernah mendapatkan daging kurban. Jadi ini merupakan tempat yang insya Allah akan kita salurkan. Jadi saya juga ada Ustadz, kebetulan Ustadz di Kupang, dan saya juga pernah mengunjungi langsung ke daerah sana. Itu ya kita kerjasama ya, bagaimana bisa sampai tersalurkan daging kurban kita ke sana. Ya tahun kemarin pernah diadakan juga, nanti saya serahkan foto-fotonya. Jadi keadaannya seperti itu ya. Nah ini mungkin foto-foto yang saya share, foto-foto untuk tahun kemarin yang pernah. Jadi kegiatan di tahun kemarin. Nah ini dia. Laporan pelaksanaan kurban. Oke. Jadi untuk tahun ini yang tahun 14 berapa nih? 20 kalau nggak salah. 45 tahun 1441 Hijriah tahun 2020 ya. 1441 4 tahun yang lalu. Nah, di sini ada ya kegiatannya, ada Zoom-nya juga. Nah, kerjasamanya dengan Salaras Data Peduli. Nah, ini pelaksananya tuh ada beberapa lokasi di Galumpit Kidul, di mana itu Garut ya. Di Garut tuh ada beberapa poin, Bebedahan Lebak, di Jaringau, di Garut. Ini di Bandung Barat juga. Terus yang kelimanya ada di Kertasari, Kabupaten Bandung. Nah, ini mukorib-mukoribnya. Nah, ini dokumentasinya. Jadi ada kita di tiap titik itu dokumentasinya, dan mukorib yang menitipkannya boleh gitu kan. Apakah kita mau menghadiahkan ke masyarakat setempat, atau kita misalnya mau nggak apa-apa saya mau menyumbangkan, tapi kita ingin ingin apa hewan atas nama kita gitu ya, itu juga diperbolehkan. Tapi eh, nah dibagi apa namanya pembagian dagingnya ke mereka. Jadi kurang lebih secara teknis seperti itu. Oke, mungkin dari saya seperti itu ya. Mudah-mudahan cukup jelas. Insya Allah nanti akan ada link ini ya, Kang Daan, tolong di-share link absensi. Di sana juga ada link untuk melakukan pendaftaran atau eh, berpartisipasi di Kurban 5 Challenge ini. Terima kasih, mohon maaf atas segala ini, mungkinnya kurang jelasnya atau ada hal-hal yang kurang enak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bangga, silakan dilanjutkan ke materi orang tua. Baiklah, marilah kita sekarang akan menyimak materi yang akan disampaikan oleh Kang eh, Malik Nasrullah atau Kang Anas. Beliau akan memberikan insight tentang kurban, dan tentu saja ini merupakan waktu dan juga kesempatan kita yang berharga. Kepada Kang Anas kami persilakan, ada waktu 20 menit untuk Kang Anas. Mulai dari sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur.
Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimin. Kang Teteh, wabil khusus Kang Firda, ketua ya kita, kemudian ketua Kurban 5 Challenge, Kang Daan, dan tentunya Kang Abe ya, yang dengan telah legowo mempersilahkan duluan. Dan qadarullah memang ini sepertinya di Samarinda ini sudah 17.36 ya. Jadi mungkin memang harus duluan saya gitu. Suara juga lagi begini Kang Daan ya. Bagus ya. Berwibawa kelihatannya ya. Jadi sudah lagi flu. Nah, mudah-mudahan kita bisa sharing beberapa hal karena ini betul ya ketika diundang nih Kang Abe saya tuh mengiyakan karena ya yang mengumpulkan keluarga kita ngobrol-ngobrol saling memberikan insight gitu ya. Kemudian mudah-mudahan ada pencerahan yang ini jadi jariah bagi semuanya, khususnya bagi panitia. Karena kan dimensi ubudiyah itu yang saya pahami luas sekali. Salah satunya bisa menjadi dimensi jariah yang besar. Ini Kang Firda banyak jariahnya nih ketika ya, Ketua IA mengakomodasi program, memotivasi, memudahkan orang menjalankan amal soleh, maka orang akan kemudian menjalankan amal soleh itu dan yang menginisiasinya, provokatornya itu mendapatkan jariah. Di sini juga Kang Daan juga banyak amal soleh. Jadi saya kira semangat itu yang kita sama-sama saling tularkan di keluarga besar kita ya. Jadi adanya kumpulan, adanya komunitas, adanya kegiatan bagi kita dimensinya luas. Bisa dunia dan akhirat, bisa dimensi pribadi, bisa sosial, bahkan bisa menjadi passive income. Ini kalau yang mencanangkan Kurban 5 Challenge ini adalah Kang Firda, kemudian dilakukan terus-menerus sampai nanti Kang Firda tiada, ini kan dapat jariahnya ya Kang Abe. Jadi saya kira semangat-semangat itu yang kita terus-teruskan untuk dioptimalkan. Ini sebagai materi kedua sebetulnya substansi Kurban 5 Challenge ya. Mungkin nanti syariat dan sebagainya Kang Abe akan lebih kafaah menyampaikan. Izin saya share sedikit lah. Bagaimana yang menjadi semangat kita ketika menjadikan seluruh amal soleh, wabil khusus kurban ini menjadi sesuatu yang besar. Karena dimensinya yaitu tadi dimensi luas. Kalau kemarin kita bicarakan di meeting Zoom dengan Kang Firda, bahwa ternyata jiwa kurban dan jiwa pengorbanan dari Nabi Ibrahim dan Ismail itu bukan sekedar melahirkan syariat haji, syariat kurban, tapi melahirkan juga peradaban yang hari ini orang begitu sangat merindukan untuk berada dalam peradaban itu, yaitu peradaban Mekah, yang kemudian berkembang pada zaman Rasulullah menjadi peradaban Madinah. Karena kalau tanpa adanya syariat-syariat haji atau sebab-sebab syariat dulu ketika Nabi Ibrahim alihi dan keluarganya mengerjakan itu, tentu sepertinya kita tidak akan melihat megahnya Mekah, megahnya Jazirah Arabia yang dulu disebutnya Padang Hijaz ya. Jadi Hijaz itu ketika ada Zam-Zam dari syariat sa'inya Siti Hajar kan menjadi peradaban, termasuk juga jiwa-jiwa pengorbanan. Jadi tentu ini ada dimensi-dimensi yang mudah-mudahan kita bisa mention agar kita lebih semangat mengoptimalkan program ini. Makanya kemarin Kurban 5 Challenge berarti challenge yang sesungguhnya itu bukan bagaimana mengajak orang berkurban seekor hewan, tapi challenge-nya bagi kita semua, wabil khusus panitia yang kata Kang Aris itu di Dudut ya. Yang di Dudut ini bisa benar-benar menjadi stimulus lahirnya sesuatu yang besar dari program ini. Sehingga mudah-mudahan inilah yang kita harapkan. Makanya sedikit mungkin temanya pengorbanan dan peradaban. Saya coba melandasi dengan surat ini. Nanti Kang Abe mungkin lebih luas lagi. Jadi sekalian saya confirm ke Kang Abe ya. Jadi
katanya memang yang namanya sakinah, yang namanya ketenangan, namanya kebahagiaan itu bukan dicari menurut ayat ini. Dialah Allah alladzi anzala sakinah. Jadi menurunkan ketenangan, kebahagiaan, kelapangan. Kalau dalam konteks rumah tangga itu sakinah betah, katanya menjadi betah. Kepada siapa? Fi qulubil mu'minin, kepada hatinya orang-orang mukmin. Jadi konteks anzala ini kan bahwa ternyata sakinah, ketenangan, kemudian kebahagiaan itu bukan sesuatu yang mungkin kita ikhtiarkan sebagai bagian dari wasilah, tapi jelas Allah yang menurunkan itu sebagai bagian dari kemahakuasaannya. Berarti dalam arti yang lebih ringkas, kebahagiaan itu bukan dicari, tapi dianugerahkan oleh Allah fi qulubil mu'minin, kepada hatinya orang mukmin. Sama halnya dengan syariat kurban, sama halnya dengan seluruh ikhtiar-ikhtiar kita di Zulhijjah. Zul itu katanya pemilik, hijjah itu adalah syariat haji. Jadi ini akan kita terima dengan kelapangan, gitu ya. Akan kita terima dengan ketenangan. Kita tidak akan memandangkan macam-macam ya. Melihat Ramadan, ibu-ibu khawatir pendapatan suaminya jadi berkurang karena pengeluaran yang sangat besar ketika Ramadan. Kemudian ada syariat kurban, jadi takut gara-gara harus menyediakan seekor hewan kurban. Nah, itu berarti sakinah itu yang memang belum hadir. Karena ketenangan hadir kepada siapa? Ya, kepada orang yang mukmin, dia punya iman terhadap syariat itu. Dia punya keyakinan bahwa ini adalah sesuatu yang menyelamatkan. Jadi panitia kurban 5 challenge kalau berhasil membuat sakinah nih kepada para calon muqarrib, berarti itu telah berhasil mengamalkan ayat ini. Kita berlindung kepada Allah, kita bermohon kepada Allah supaya Allah menurunkan anzala sakinah pada kita semuanya yang insya Allah memiliki iman. Maka hadirnya kita di Zoom kali ini, di sore hari ini dorongannya dorongan iman. Tenangnya kita masuk, tidak panik dengan berbagai hal, berapapun yang hadir di Zoom, itu berarti karena adanya iman dalam diri kita. Maka ketika sudah memiliki iman itu, akhirnya pengorbanan itu kan jadi sesuatu yang mungkin bukan extraordinary, tapi menjadi ordinary. Memang biasanya ya begitu, gitu. Bukan luar biasa lah, orang berkurban, orang kemudian memberikan yang terbaik yang dia punya. Nabi Ibrahim memberikan Nabi Ismail yang sangat disayangi, ditunggu ratusan tahun. Kemudian anak satu-satunya. Kalau 12 kayak saya, kalau saya 12 bersaudara. Kalau 12 kemudian hiji hilang, bapak saya riweuh-riweuh teuing Kang Abe. Cuman ini kan satu, soleh lagi. Kalau jahat kemudian disembelih ge mangga nyangakeun, tapi kan enggak. Tapi kenapa muncul sakinah, muncul keringanan, muncul ketenangan? Karena ada iman itu. Dengan imannya kemudian membuat sebuah cara pandang yang benar. Sebagai contoh di sini gitu. Pengorbanan itu bukan memberikan sebetulnya. Kita memberikan kepada Allah. Kita memberikan kepada umat dan sebagainya. Sejatinya kan bukan memberikan, tapi mengembalikan. Nabi Ibrahim itu tidak memiliki Ismail. Jadi ketika diminta untuk disembelih itu bukan memberikan kepada Allah. Bukan menyerahkan Ismail kepada Allah, tapi mengembalikan. Karena Nabi Ismail, seluruh anak, seluruh potensi, seluruh harta yang kita punya, hakikatnya kan milik Allah. Jadi ketika ada konsep ini saja, dan kemudian kita mengimaninya, maka muncul ketenangan lebih kalau saya memandang itu begitu. Jadi memandang bahwa ada ketenangan yang muncul dalam pribadinya orang mukmin karena sebuah keyakinan. Innalillahi, saya ini lillahi, kepunyaan Allah, wa inna ilaihi raji'un, dan akan kembali kepada Allah. Jadi kan doa itu sering kali ada. Makanya di grup 5 tuh Kang Firda itu ramenya grup kalau ada yang meninggal ya. Jadi dan doanya innalillahi wa inna ilaihi raji'un itu betul nggak Kang Abe? Kalau itu bukan doa buat mayatnya, itu doa buat kita mengingatkan kepada kita itu punya Allah dan akan kembali kepada Allah. Jadi adanya yang wafat di grup SMA 5 itu mengingatkan kita yang hidup. Karena doa kepada yang wafatnya itu Allahumma gfir laha, Allahumma gfir lahu, Allahumma gfir lahum. Itu doa kepada yang meninggal. Tapi bagi kitanya innalillahi. Saya itu kepunyaan Allah. Jadi ketika ada kurban 5 challenge, ketika kita mengeluarkan, maaf, itu direvisi nanti sama Kang Aris. Bukan mengeluarkan, kita mengembalikan.
yang menjadi haknya Allah, yang menjadi miliknya Allah, Allah minta dari kita. Dan kan hitungnya bukan seekor domba. Kalau seekor domba sudah merasa surga di tangan, oke deh gitu ya. Tapi mungkin terlalu dini ya. Seekor sapi mungkin kayak angkatan 94. Wow, sudah sapi ini seekor, sudah. Nah, ternyata enggak juga. Karena dulu contohnya adalah sesuatu yang terbaik yang dicintai selayaknya Ismail bagi Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka orang mukmin ketika memaknai sesuatu dengan hak, maka akan muncul tenang, sakinah menjalankan perbuatannya, menjalankan amaliyahnya, tidak akan pernah merasa panik karena merasa kehilangan, tidak merasa gelisah karena merasa kekurangan. Karena sejatinya ini mengembalikan bukan memberikan. Sama halnya dengan menyikapi ayat ini. Kalau guru-guru kita kan saya lihat ya, Kang Abe itu para guru, termasuk Kang Abe mungkin sering menjelaskan ini. Ini kan sebuah apa ya penerimaan seorang mukmin bahwa Allah yang membagi bulan ini menjadi 12, kemudian minha arbatun hurum, di antaranya ada 4 yang haram, di antaranya ada 4. Itu ketentuan-ketentuan Allah. Kang Aris tadi membacakan di awal di bulan haram ini, maka jangankan menumpahkan darah, perselisihan tidak ada. Itu yang tidak disukai di bulan haram. Kalau melakukan amal soleh dilipat gandakan, melakukan amal salah juga dilipat gandakan. Bahkan katanya dalam hukum jinayah itu, di bulan haram ini kalau ada yang minta keringanan hukuman jinayah pidana di dalam Islam itu tidak diberikan kalau melakukannya di bulan haram. Berarti kalaulah itu tidak dikendaki, yang dikendakinya kan islahnya, yang dikendakinya silaturahimnya, pertumpahan darah nggak boleh, perselisihan nggak boleh. Berarti silaturahimnya nggak boleh, yang bolehnya, yang mulianya. Maka kurban itu bisa berdimensi begitu juga. Oh, saya silaturahim, saya menyambungkan rahimnya Allah. Itu di mana? Di bulan haram. Bahkan di dalam ayat ini wala tadlimu fihinna anfusakum, janganlah menzolimi fihinna di bulan itu anfusakum pada diri-diri kita. Berarti kan di bulan ini jaga diri dari maksiat, banyaknya amal soleh. Sore hari ini kita ada Zuminar, besok ada lagi Zuminar. Itu saya kira ikhtiar panitia supaya tidak ada zolim-zolim di sore hari, tidak ada zolim-zolim di dalam waktu kita, yang dengan zolim itu, ini mengkhianati bulan haram. Dan ini adalah ketetapan Allah. Allah sudah memberikan ketetapan ini. Kalau sudah memiliki iman, kan bakal dimensinya itu tenang ya. Memasuki bulan haram itu dengan tenang. Bahkan nanti akan masuk satu Muharram itu dengan yang terbaik. Sama halnya dengan surat Al-Mumtahanah ayat 4 ini. Jadi ketika tadi bahwa kita tenang dengan memiliki iman. Oh, saat mengikuti suratan Ibrahim, qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah. Jadi setelah ada uswatun hasanah dari Ibrahim walladzina ma'ahu, kemudian beserta orang-orang yang bersamanya, kita menerimanya itu juga dengan tenang. Mengikuti syariat ini dengan tenang. Yang dengan mengikuti syariat ini dengan tenang karena keimanan, maka kita berharap kita mendapatkan perjalanan yang juga dulu dicontohkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim itu diragukan ajarannya, kemudian dibakar, artinya dalam arti disiksa ya. Dibakarnya dalam sejarah bukan api kaleng-kaleng, itu sampai katanya diketapelkan kan, saking panasnya. Kalau dibawa deket ya panas, berarti sampai dilempar dari kondisi sangat jauh. Kemudian diselamatkan Allah. Setelah itu diperjalankan ada dari Baitul Maqdis ke misalnya ke Palestina, kemana, kemudian ke Hijaz, diperjalankan, akhirnya ditugaskan menjadi Nabi dan Rasul yang kita kenal sekarang dengan segenap keutamaan-keutamaannya. Ini adalah dimensi-dimensi yang lain. Maka kurban 5 kemarin secara substansi kita ingin melahirkan ketenangan-ketenangan ketika orang melakukan sekian syariat ini, sekian perjalanan ini. Apalagi misalnya ada saudara kita yang lagi haji, kemudian sakinah menjalankan itu, ini akan menjadi pesan kurban kita. Tantangannya sudah tenangkah kita melakukan itu, dan tentu tenangnya ini akan berbagai. Salah satunya kita punya kepentingan pada ini. Ya, tadi Kang Fida sudah menyatakan ketika kemarin kita diskusi, harusnya sekolah ini punya kepentingan pada kurban. Karena dengan ibadah kurban, dengan syariat kurban, dengan perjalanan Nabi Ibrahim itu yang pertama bisa melahirkan keturunan yang soleh.
Bahkan bukan hanya dalam versi soleh biasa menjadi keturunannya Nabi dan Rasul. Nabi Ismail, Nabi Ishak itu keturunan Nabi Ibrahim. Bahkan dengan adanya jiwa kurban, jiwa pengorbanan Nabi Ibrahim, sesuatu yang mustahil saja bisa terjadi. Siti Sarah itu mandul, kemudian bisa melahirkan anak. Bahkan anaknya juga jadi nabi. Ini kan berkepentingan kita terhadap itu. Sekolah berkepentingan. Kenapa? Karena melahirkan anak soleh, Ismail di 5, ini menjadi PR semua. Gitu. Jadi kalau di Ramadan itu saya ngisi Kang Abe itu ngisi acara pembinaan karakter di dalam ruangan anak SMA nyalain petasan, marahin HP, tenang gue pas kita lagi ngisi itu nggak ada sensitivitas. Kalau dulu kan ada guru itu kita tunduk macam-macam. Kalau sekarang, nah itu ini kan PR semua. Maka dengan kepentingan-kepentingan yang besar, kemudian dengan perjalanan sejarah yang telah diperlihatkan, maka semua stakeholder ketika menjalankan kurban itu menjadi tenang. Kenapa? Yakin bahwa dengan perbuatan ini, dengan amal soleh ini, dengan amaliyah ini, bisa melahirkan sesuatu yang menjadi solusi bagi peradaban. Bukan hanya solusi bagi 5, solusi bagi keluarga, solusi bagi peradaban. Bahkan kalau kita melihat sejarah Ibrahim, dapatlah Zam-Zam. Zam-Zam itu simbol kemakmuran tiada henti. Sampai sekarang tidak berhenti, tidak pernah surut, tidak pernah kering. Jadi kalau kita melakukan itu, sesuatu yang menjadi isu sekarang, wah, bahwa akan ada sesuatu misalnya naik macam-macam kan sekarang. Tapera rame nih orang tua ribut dengan tapera karena ada sesuatu yang nanti akan kurang. Nah, tapi dengan keyakinan bahwa dengan syariat Ibrahim itu bisa mengeluarkan Zam-Zam, mudah-mudahan kurban 5 challenge ini melahirkan sakinah kepada kita semuanya yang memiliki keimanan pada hati kita. Saya kira itu yang menjadi amanah substansi katanya. Substansi dari program ini yang mudah-mudahan melahirkan ketenangan kepada kita semua ketika menjalankannya karena kita berkepentingan pada amal soleh ini menjadi ujian-ujian yang nantinya dengan akidah yang kuat seperti contoh dari Nabi Ibrahim, sabar dalam menghadapi perjuangan, yakin akan kekuatan doa nanti banyak. Saya kira kami bisa membuka beberapa contoh doa dari Nabi Ibrahim banyak sekali seperti Rabbi ja'al hadza baladan amina, ya Allah jadikan negeri ini negeri yang aman, itu doa Nabi Ibrahim. Rabbi habli minas solihin, berikan keturunan yang soleh gitu ya, dan sebagainya. Sehingga dengan itu semua mudah-mudahan kita berharap sebagai keluarga besar. Nah, yang hadir di sini kemudian mau membantu Kurban 5 Challenge. Ini bukan hanya membantu jadi event organizer. Kita bukan IO panitia itu, tapi amaliyah organizer. Ini Kang Aris bakal banyak pahalanya. Kita paksa-paksa orang beramal soleh, kemudian mereka beramal soleh, kita akan kebagian pahalanya. Makanya kalau jadi panitia kurban, kan suka ada tuh di Edu Kurban. Ayo kita paksa, bukan paksa dalam tanda kutip. Jadi mari kita motivasi dan permudah mereka berkurban, karena ketika mereka melakukan itu, kita akan kebagian pahalanya. Ini kan metode passive income pahala yang sangat luar biasa. Nah, mudah-mudahan dengan itu, insya Allah Allah menurunkan ketenangan pada hati kita, yang dengan ketenangan itu, mudah-mudahan tadi liyazdadu imana ma'imanihim, maka menambah iman kita, yang dengan menambah iman kita itu semakin dekatlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai pesan kurban itu qarabaqor. Nah, itu kan mendekat kepada Allah, yang semakin dekatnya kita mendapatkan ridho dan cintanya Allah, yang dengannya kita mendapatkan selamat dunia dan akhirat, termasuk surga yang kita cita-citakan. Wallahu a'lam bimurabih. Mohon maaf karena ini menyampaikan saja substansi, harusnya jadi yang kedua Kang Abe, setelah Kang Abe, karena substansi dari panitia nanti Kang Anas katanya yang menyampaikan. Bismillah. Karena diundang ya harus memenuhi. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Mudah-mudahan silaturahim kita adalah silaturahim yang barokah. Para ahli-ahli kurban, para jiwa-jiwa Ibrahim, yang mudah-mudahan dengan itu lahirlah jiwa-jiwa Ismail alaihi salam. Terima kasih kesempatannya Kang Daan. Barakallahu li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Kang Anas, sekali lagi nuhun, dan kita berikutnya akan sama-sama menyimak materi yang disampaikan oleh Kang Nur Insan Junullah atau Kang Abe
Karena itu waktu dan kesempatan pada Kang Abe kami persilahkan. Baik, eh atur nuhun Kang Anas, ilmunya luar biasa, insight tentang sakinah. Jazakumullah khair katsira. Mudah-mudahan jadi amal jariah untuk Kang Anas juga insya Allah. Amin, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Kang Daan, saya sampai Isya atau sampai subuh? Kira berapa menit pun Iya, iya. biar bisa 20 menyesuaikan. menit, Kang, 20 menit. Ya. 20 menit. 20 menit 2 detik. Tolong jangan lewat atau kurang ya. Segitu. 2 detiknya sudah lewat. Ya, saya izin share screen ya, Kang Daan. Sebetulnya sudah banyak tadi yang disampaikan Kang Anas gitu ya. Saya ingin mulai dari sini dulu, Kang Daan Putan. Nah, biasanya kalau di akhir tahun suka banyak promo kita, banyak diskon. Termasuk di akhir bulan Hijriah juga ini lagi banyak promo besar-besaran dari Allah, ya. Eh, Promo dalam beramal. Dan banyak yang eh, ngejar atau nunggu-nunggu. Itu walaupun kalau beramal soleh mah jangan ditunggu. Tapi momen prime time memang harganya jauh lebih mahal dari momen-momen biasa gitu. Sehingga kalau eh, ya di surat Al-Qasas 68 itu ada waktu-waktu yang memang dipilih Allah untuk diistimewakan. Allah yang menciptakan, Allah juga yang memilih untuk diistimewakan. Wa rabbuka yakhluq ma yasha wa yakhtar. Dan tantangannya adalah apakah kita termasuk yang dipilih oleh Allah kita. Apakah kita termasuk yang bakal ya tinggal kita memantaskan diri untuk dipilih Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan eh, termasuk yang bisa berkurban dengan sebaik-baiknya. Wa rabbuka yakhluq wa yakhtar. Yakhluq ma yasha wa yakhtar. Ada banyak waktu, ada banyak tempat, ada banyak makhluk, ada banyak manusia, dan ada yang dipilih oleh Allah. Kalau Allah milih, milihnya bukan random sampling atau random choosing gitu ya. Tapi memang yang sudah memantaskan diri, yang memang layak untuk dipilih Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya yang dipilih oleh Allah adalah eh, hari-hari yang saat ini sedang kita jalani ya. Ada yang mungkin sekarang sudah tanggal 2 Zulhijjah, ada yang hari ini tanggal 1 Zulhijjah. Semuanya ngikut pemerintah lah ya. Ada yang ikut pemerintah Indonesia, ada yang ikut pemerintah Saudi. Semuanya ikut pemerintah. Eh, yang jelas Zulhijjahnya diisi dengan amal soleh. Gitu. Hadisnya insya Allah bukan hadis yang asing. Sabda nabinya juga bukan sesuatu yang baru karena setiap tahun hadis ini selalu muncul ya dan tetap sama hadisnya. Kalau saudara-saudara kita di Palestina sana, mereka itu kehilangan nyawa, kehilangan harta, kita ya mudah-mudahan tercatat syahid di jalan Allah. Kita juga bisa eh, mendapat pahala yang sama insya Allah, kemuliaan yang sama, tanpa harus kehilangan rumah, tanpa harus kehilangan nyawa. Amal soleh yang dilakukan di 10 hari pertama bulan Zulhijjah ini nilainya setara seperti yang mati syahid, berjihad, berjuang dengan nyawa dan dengan hartanya. Gitu. Kalau hartanya belum habis, belum sama amal solehnya. Kalau nyawanya belum meninggal, belum sama dengan yang amal soleh 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Tapi bagi kita, mungkin titik tekan di hadis ini bukan eh, apa persamaan dengan yang berangkat berjihad dan seterusnya. Ada satu titik tekan yang ini juga jadi tantangan. Kalimat
dicintai oleh Allah. Tidak ada satu amal soleh yang lebih dicintai oleh Allah. Ini juga jadi tantangan, tantangan untuk mengejar cinta Allah. Karena dicintai keluarga saja sudah cukup bahagia. Kalau pulang ke rumah disambut sama anak yang sudah punya anak, gitu, yang sudah punya cucu mungkin, eh, kakek gitu, kakek Daan, Kang Daan, mungkin manggil nama begitu ya, kakek, kakek, kita bahagia. Aku sayang sama kakek. Itu kalimat sayang dari keluarga sangat membahagiakan. Kita pulang disambut pasangan, ya, disambut istri, papa, aku sayang papa, aku cinta papa. Ya, kita marada curiga. Ini mau mengajukan proposal apa kira-kira begitu ya. Ala kulli hal. Kalau dari manusia saja kalimat cinta itu cukup membuat kita bahagia, apalagi kalau kalimat cinta itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Hambaku, aku cinta kepadamu. Dan ya semua amal soleh selama yang dilakukan itu amal soleh, mudah-mudahan ini mengundang cinta Allah. Teman-teman panitia juga mudah-mudahan eh, ini jadi wasilah, jadi jalan mengundang cinta Allah Subhanahu wa taala. Karena redaksinya tidak spesifik di satu amal, ya semua amal soleh. Ma min ayyamin al amal soleh fiha. Sehingga kalau dirinci apa saja amal soleh tentu ada banyak. Ya, yang utama memang amal soleh di bulan Zulhijjah sesuai dengan namanya. Tadi Kang Anas sudah menyampaikan Zu al-Hijjah. Gitu. Memang ibadah haji yang paling istimewa di bulan Zulhijjah ini. Ada sholat id di tanggal 10, ya terlepas nanti 10-nya 10 sana atau 10 sini, pokoknya nama sholat id harus di tanggal 10. Kemudian termasuk kurban juga yang diistimewakan saum minimal tanggal 9-nya, ya, kemudian zikir, taubat, infak, sedekah dan seterusnya. Bahkan kalau dalam satu hadis ini saya tidak cantumkan redaksi bahasa Arabnya, tapi maknanya ada seorang laki-laki datang ke Rasulullah, kemudian pertanyaannya pertanyaan tentang apa sih yang bisa mengundang cinta dari Allah dan siapa sih orang yang paling dicintai Allah. Jadi memang semangatnya adalah semangat mengejar cinta Allah. Tantangannya adalah tantangan agar kita dicintai Allah. Siapa manusia yang paling dicintai Allah? Jawaban Nabi bukan ya saya atuh. Nah, gitu ya. Ya mamang atuh gitu. Memang Rasulullah yang paling dicintai dengan pertanyaan itu ya kita juga akan menerima, nggak akan ada yang protes, ya wajar lah, namanya juga Nabi, namanya juga Rasul, namanya juga ulul azmi, bahkan sebaik-baiknya ulul azmi, sebaik-baiknya Rasul dan Nabi gitu. Tapi jawaban dari Nabi Muhammad bukan jawaban yang menutup peluang orang lain untuk bisa dicintai oleh Allah. Karena kalau jawabannya siapakah manusia yang paling dicintai Allah? Saya. Ya, oh ya sudah, kita berarti nggak bisa. Tapi saat jawabannya dengan kata kerja atau kata sifat, setiap orang punya peluang. Ya, setiap orang punya peluang yang sama. Yang paling dicintai oleh Allah, ya, ahabbun nasi ilallah anfa'uhum linnas. Yang paling banyak memberi manfaat pada yang lain. Sehingga di antara kita, partisipan, di antara alumni 5, ini yang paling dicintai Allah, yang paling banyak memberi manfaat pada yang lain. Kang Anas manfaat luar biasa, Kang Daan, Kang Aris, Kang Firda, ya Masya Allah manfaatnya sudah sangat banyak dirasa oleh banyak orang. Mudah-mudahan jadi wasilah mengundang cinta Allah Subhanahu wa taala. Saya hanya apa ya, mengulang kata Nabi begitu, gitu insya Allah. Mudah-mudahan jadi motivasi bagi saya juga. Kalau itu orang yang paling dicintai, lalu apa amalnya yang mengundang cinta Allah? Nah, disebutlah oleh Nabi beberapa eh, contoh amalan yang mudah-mudahan dengan kurban challenge yang kita inisiasi, yang kita lakukan, ini semuanya bisa kita dapatkan, begitu ya. Karena eh, semuanya insya Allah sekali jalan, semuanya didapatkan. Yang pertama kata Nabi,
sururun tudkhiluhu fi suduri muslimin. Kebahagiaan yang kau berikan pada dada seorang muslim. Siapa yang tidak bahagia dapat uh, kurban, dapat daging. Dan siapa yang nggak bahagia kalau bisa berkurban? Siapa yang nggak bahagia kalau dihadiahkan kurban, begitu ya. Dan siapa yang tidak bahagia kalau hatinya mendapatkan ketenangan, sakinah yang tadi disampaikan Kang Anas. Dan itu adalah amal yang disukai oleh Allah. Kang Daan yang dengan eh, kata-katanya yang suka menyegarkan, jokes-jokesnya yang membahagiakan dan mengukir senyuman di wajah kita. Ini amalan yang disukai Allah, Masya Allah. Kebahagiaan yang kau berikan pada dada seorang muslim. Atau kesulitannya yang kalian angkat. Atau qad au taqdi anhu dainan. Hutangnya yang kalian lunaskan. Atau eh, laparnya yang kalian hilangkan. Atau kalaupun eh, apa nggak bisa memberi kebahagiaan karena juga butuh dibahagiakan, nggak bisa mengangkat kesulitan karena juga punya kesulitan, nggak bisa melunasi hutang karena hutangnya juga banyak, nggak bisa eh, me- apa namanya membuat laparnya hilang karena juga masih sama-sama lapar. Setidaknya yang kelima kata Nabi, wala an amsyiya ma'a akhin li fi hajatin ahabbu ilayya min an a'takifa fi masjidi hadza syahran. Menemani, membantu orang yang mau memenuhi kebutuhannya, itu juga amal yang dicintai oleh Allah. Jadi ada orang yang mau berkurban, kita bantu. Ada orang yang mau menyalurkan kurban, kita bantu. Ada orang yang mau berdonasi, kita bantu menyalurkan donasinya. Dan itu kata Nabi, lebih aku cintai dari iktikaf sebulan di masjidku, di Masjid Nabawi. Yang kalau sekali sholat saja 1.000, sehari sholat berarti 5 kali gitu ya. Belum sholat sunnahnya, belum ibadah yang lainnya. Apalagi kalau dilakukannya di bulan Zulhijjah tadi. Sebulan lagi. Itikafnya sebulan. Bagi Nabi ternyata eh, dibanding dengan iktikaf sebulan di ibaratnya begini. Kalau kita dikasih visa, kemudian dikasih hotel, kemudian dikasih tiket gratis untuk iktikaf di Masjid Nabawi dengan menjadi panitia kurban challenge. Nah, kira-kira mana yang akan kita pilih? Nah, ini kan jadi tantangan gitu ya. Nah, Kang Aris dikasih visa. Sebulan silahkan etikaf di Masjid Nabawi atau ngurus agenda sekarang gitu. Nah, mana yang bakal dipilih? Mudah-mudahan ya tuh. Setelah acara ini selesai bisa berangkat itikaf sebulan di Masjid Nabawi. Dua-duanya didapatkan gitu. Insya Allah. Aku lebih suka berjalan dan ini di apa? Dicontohkan Abdullah bin Umar. Beliau lagi etikaf di Masjid Nabawi. Ada orang yang masuk ke Masjid Nabawi murung gitu. Ditanya, kenapa? Saya punya masalah dan saya bingung gimana cara mengatasinya. Sini saya bantu apa yang bisa saya bantu. Keluar dari masjid padahal lagi etikaf di Masjid Nabi gitu. Kenapa Anda batalkan etikafnya? Karena saya mendengar hadis Nabi, aku menutupi kebutuhan saudaraku, membantu untuk menyelesaikan masalahnya, lebih aku sukai daripada etikaf sebulan di masjidku. Dan seterusnya, ya hadis nabinya. Barang siapa yang bisa menahan amarahnya, Allah tutup auratnya dan seterusnya. Jadi titik tekannya adalah dalam beramal soleh, kita ingin me- mengundang cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tantangan yang paling 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 istimewa. Tadi sudah disampaikan oleh Kang Anas beberapa makna tentang kurban. Saya ingin dari sisi bahasa. Secara bahasa itu dari kata dekat. Kurban itu dekat. Qariba yakrabu kurban. Kurbun, qaribun. Eh, apa relevansi, korelasi antara dekat yang kemudian diartikan pengorbanan gitu. Ternyata Kang Teteh, setiap kedekatan itu memang butuh pengorbanan dan ini jadi challenge tersendiri, jadi tantangan tersendiri. Setiap kedekatan butuh pengorbanan.
untuk mendekatkan diri kepada Allah juga butuh pengorbanan. Jangan tanya berapa banyak pengorbanan yang sudah dilakukan mereka yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dari eh, walaupun tadi Kang Anas ya sudah memudahkan kita untuk berkurban karena semuanya itu milik Allah. Jadi hanya sekedar mengembalikan. Cuman kadang hawa nafsu kita itu untuk mengembalikan saja susah karena merasa memiliki. Jadi ya salah satu tantangannya adalah eh, mengubah mindset bahwa yang ada di tangan kita ini titipan, bukan milik kita. Itu juga jadi tantangan tersendiri, challenge tersendiri. Setiap kedekatan butuh pengorbanan. Ini kalau ada ilustrasi mungkin sering ya apa umpamakan seperti keluarga landak ceritanya. Keluarga landak itu sedang meeting menghadapi musim dingin, ya, the winter is coming. Keluarga landak itu mereka punya dua pilihan antara mendekat, merapat, menghangat, tapi tertusuk duri, karena masing-masing landak punya duri, atau jaga jarak, nyaman, tapi beku dengan dinginnya suasana dan udara. Ya, pilihannya ada dua. Kehangatan dalam luka karena dekatnya, atau kenyamanan dalam beku karena berjaraknya. Kira-kira kalau kita akan pilih yang mana ini, Kang Teteh? Hangat dalam luka atau nyaman dalam beku? Ya, kalau saya sih milih nggak jadi landak ya. Tapi maksudnya setiap kedekatan itu akan butuh pengorbanan karena mungkin setiap kita masing-masing individu akan ada ya ada durinya gitu ya. Bahkan untuk mendekat ke surga saja kata Nabi surga itu dikelilingi dengan sesuatu yang tidak kita eh, suka gitu ya. Huffatil jannatu bil makarih. Surga itu dikelilingi dengan semua yang tidak kita suka. Eh, nah, tentang sejarah, kalau di dalam Al-Quran ternyata kurban atau kalimat kurban itu sudah ada sejak manusia pertama di muka bumi di kisahnya Qabil dan Habil. Dan memang redaksinya redaksi kurban, bahasanya bahasa kurban. Surat Al-Maidah ayat 27. Wattu alaihim naba abnai Adam bil haq iz qarraba kurbanan. Qarraba kurbanan. Sehingga dalam tafsirnya para ulama cerita Qabil dan Habil sama-sama berkurban, sama-sama ingin diterima kurbannya, tapi ada yang berbeda dengan cara kurbannya. Kalau Qabil, dia berkurban dengan yang paling buruk, yang paling jelek. Kalau Habil, dia berkurban dengan yang paling bagus. Tapi sama-sama ingin diterima. Mungkin kalau bahasa sekarang begini bahasa Qabil atau prinsip Qabil dan prinsip Habil. Qabil itu dengan pengorbanan yang sejelek-jeleknya, tapi ingin hasil yang sebesar-besarnya. Itu Qabil. Kalau Habil, kalau hasil ingin yang maksimal, maka pengorbanan juga harus yang terbesar dan terbaik. Kalau prinsipnya Qabil, modal sekecil-kecilnya, pengorbanan seminimal-minimalnya, tapi harus eh, jadi sebesar-besarnya. Karena diterima oleh Allah itu keuntungan yang paling besar. Ibaratnya kalau mancing ikan paus, Qabil itu umpannya pakai cacing. Nah, kalau Habil mancing ikan paus, ya umpannya pakai orang, kemudiannya atau pakai gajah atau pakai apalah begitu. Nah, yang jadi pertanyaan dan tantangan bagi saya, bagi kita, kira-kira kita itu keturunan Qabil atau keturunan Habil begitu. Atau ya rada-rada blasteran sedikit lah, rada kayak Qabilnya, rada ada Habilnya sedikit gitu. Karena kadang ya prinsip Qabil dan prinsip Habil dalam pengorbanan itu jadi prinsip keseharian. Jadi antara kalau Qabil itu bakhil dan tomaknya jadi satu. Orang kalau sudah bakhil pasti tomak. Orang kalau sudah kikir dalam berkorbannya
dia akan rakus dalam hasilnya. Dengan sejelek-jeleknya pengorbanan, tapi ingin mendapatkan sebesar-besarnya keuntungan. Sebaliknya, kalau Habil, eh, ya surga itu mahal, harganya juga pasti pasti mahal. Kadang prinsip Qabil juga dipakai untuk mengejar surga. Ustadz, ada nggak amalan surga Firdaus, tapi eh, yang paling ringan begitu ya, yang paling mudah gitu. Ada eh, domba yang paling murah, tapi yang pahalanya sama seperti eh, domba yang paling baik misalnya begitu. Di surat eh, ini sebentar saya ingin menampilkan satu ayat yang mudah-mudahan jadi me- menjadi tantangan bagi saya khususnya dan mudah-mudahan bagi kita juga jadi insight inspirasi. Di surat Al-Baqarah ayat 214. Am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum. Apakah kalian mengira kalian akan masuk surga padahal belum datang cobaan seperti orang dulu? Malapetaka dan kesengsaraan digoncang dengan beragam cobaan sampai Rasul dan orang beriman pun mereka kemudian bertanya, kapan pertolongan Allah? Mata nasrullah gitu. Kapan pertolongan Allah datang? Ala inna nasrullahi qarib. Ini kan prinsip Habil gitu ya, bukan prinsip Qabil. Kalau Qabil inginnya surga Firdaus, tapi nggak pengen ada challenge, nggak ingin ada tantangan. Kalau Habil, ya kalau surganya ingin surga Firdaus, maka challenge-nya adalah baksa dorro zulzilu hatta yakul sampai eh, penasaran ya kapan ya Allah menurunkan pertolongan. Jadi cerita tentang kurban, sejarah tentang kurban adalah sejarah tentang kita berprinsip seperti Qabil atau berprinsip seperti Habil. Dan yang diterima, yang disebut orang bertakwa adalah orang yang berprinsip dengan prinsipnya Habil. Ini jadi tantangan tantangan tersendiri. Ah, itu mungkin Kang, sisanya adalah tentang fikih seputar kurbannya, hukumnya kalau kata Imam Malik, Imam Syafi'i ini sunnah muakkadah, Abu Hanifah wajib bagi yang mampu dan tidak safar. Ini ya ragam pendapat dalam masalah fikih. Ini kita lewat keutamaannya insya Allah juga sudah jelas. Eh, Kata Nabi, amalan yang dikerjakan anak Adam yang paling baik itu di 10 Zulhijjah ya, menyembelih hewan. Karena hewan itu akan datang dengan tanduknya, dengan bulunya, dengan kukunya. Dan darah hewan itu akan sampai di sisi Allah sebelum menetes ke tanah. Maka fatibu biha nafsan. Ini yang tadi disampaikan oleh Kang Anas, sakinah ya. Fatibu biha nafsan. Karena itu lapangkanlah jiwamu untuk melakukannya. Sakinah saat menyembelihnya, sakinah saat membeli dombanya, sakinah saat uh, menjalankan perintah Allahnya. Uh, Ya, di riwayat yang lain jangan mendekati musola kami, jangan mendekati masjid kami kalau mampu tapi tidak mau. Lain cerita kalau mau tapi tidak mampu. Kriteria hewan kurbannya ini tentang mana yang lebih utama, memang ada ragam pendapat di antara para ulama. Kata Imam Malik yang paling utama kambing dan domba. Karena itu yang dikurbankan oleh Habil, itu juga yang disembelih oleh Ibrahim, dan itu juga yang dilakukan disembelih oleh Nabi Muhammad SAW. Bahkan kata Abdullah bin Abbas, ini tafsirnya Abdullah bin Abbas, yang disembelih oleh Ibrahim adalah yang dulu dikorbankan oleh Habil. Jadi kurbannya Habil itu diangkat oleh Allah, dirawat di surga, kemudian diturunkan oleh Jibril untuk Ibrahim eh, sembelih. Sehingga rangkaian peristiwa sejarah kurban itu dari Habil ke Ibrahim nyambung, kemudian ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Imam Malik yang istimewa adalah kambing atau domba. Kalau kata Imam Syafi'i, unta, sapi, kemudian kambing, begitu. Tapi kalaupun mau kurban sapi nggak masalah, gitu, karena itu termasuk hewan hewan ternak. eh Ya, terlepas dari suka atau tidak dengan daging domba atau kambing itu malah lain cerita. Gitu. Tapi
tiga-tiganya diperkenankan. Kalau kurban perasaan bagaimana? Nah, itu tidak termasuk hewan ternak karena perasaan kita tidak harus diternak gitu ya. Usia domba minimal 1 tahun, kambing 2 tahun, sapi atau kerbau minimal 2 tahun, dan unta minimal 5 tahun. Kriterianya yang sehat ya. Eh, Tidak yang auro bayinun auruha, tidak yang maridah bayinun maraduha, tidak yang arja bayinun taluha, tidak yang kasir allati la tanqa. Yang sehat matanya, yang sehat fisiknya, yang sehat kakinya, yang seger badannya. Ketentuannya ini insya Allah sudah dimafhum, 1 domba 1 orang, sapi, unta, kerbau maksimal kepemilikannya 7 orang. Kemudian ketentuan bagi yang berkurban, eh, ya ini jumlahnya tadi, dan penerima daging kurban dibagi 3 untuk dimakan oleh yang berkurbannya, untuk disodakohkan, dan untuk dihadiahkan. Sodakoh untuk yang membutuhkan, hadiah untuk mereka yang berkecukupan. Ya, boleh untuk dihadiahkan juga. Eh, Larangan penting, ini nggak boleh menjual kulit. Larangannya tegas, man ba'a jilda udhiyati fala udhiyatalah. Siapa yang menjual kulitnya, maka tidak ada pahala kurban baginya. Termasuk, nah ini juga bagi yang mau berkurban. Walaupun ini ya dalam wilayah fikih, wilayah khilafiyah. Idza dakhala al-'ashr min Dzulhijjah wa arada ahadukum an yudhhi fala yamas min sya'rihi wala basharihi syai'an hatta yudhhi. Tidak cukur, tidak potong rambut sedikit pun. Terlepas dari ragam pendapat, tapi intinya begini. Uh, Alhasil anna al-masalah khilafiyah. Fal mustahab liman qasada an yudhhi inda Malik wa Syafi'i alla yahlik sya'rah wa la yaqlim dhafrah hatta yudhhi. Fa in fa'ala dzalika kana makruhan. Dalam mazhabnya Maliki dan Syafi'i, memotong rambut, mencukur kumis, merapihkan bulu-bulu di tubuh bagi orang yang mau berkurban, kata Imam Syafi'i, dalam mazhabnya Syafi'i dan mazhab Maliki, makruh. Dalam mazhabnya Abu Hanifah, wahuwa mubahun, la yukrah wa la yustahab. Kalau mazhabnya Abu Hanifah, mubah gitu ya. Tidak dimakruhkan dan juga tidak mustahab, tidak sunnah. Nah, di mazhabnya Ahmad bin Hambal, ini haram, bitahrimi. Jadi memang masalahnya khilafiyah. Yang paling penting adalah kurbannya, begitu ya. Jangan ininya diurusin, kurbannya henteu tah, begitu. Itu mungkin seputar sejarah, makna, dan syariat kurban. Aduh, Kang Daan, langkung 2 menit 3 detik ini, punten. Saya kembalikan ke Kang Daan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.